Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan membacakan data-data dan poin-poin, saya akan memperkenalkan nama saya Ahmad Yunus dari Teknik Sipil A. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin data perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk perencanaan bangunan utama dalam suatu jaringan irigasi adalah A. Data kebutuhan air multisektor merupakan data kebutuhan air yang diperlukan dan meliputi jumlah air yang diperlukan untuk irigasi pertanian, jumlah kebutuhan air minum, jumlah kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pengelontoran limbah kota, dan air untuk stabilitas aliran sungai dan kehidupan biota alami. B. Data topografi adalah peta yang meliputi seluruh daerah aliran sungai, peta situasi untuk letak bangunan utama, gambar potongan memanjang atau melintang sungai di sebelah hulu maupun hilir dari kedudukan bangunan utama. Poin C. Data hidrologi merupakan data aliran sungai yang meliputi data banjir yang andal. Data ini harus mencukupi beberapa periode ulang, daerah, hujan, tipe tanah, dan vegetasi yang terdapat di daerah, aliran elevasi tanah, dan luas tahan yang akan di-drain menyusut luas. Dan poin D. Data morfologi merupakan kandungan sedimen dasar maupun layang, termasuk distribusi ukuran butir, perubahan yang terjadi pada dasar sungai secara horizontal maupun vertikal, unsur kimiawi sedimen. Syarat yang kemudian data geologi teknik merupakan kondisi umum permukaan tanah daerah yang bersangkutan, keadaan geologi lapangan, kedalaman lapisan keras sesar, keluasan tanah, bahaya gempa bumi, parameter yang harus dipakai. 2. Syarat-syarat penentuan lokasi bendung, aspek yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi bendung. 1. Pertimbangan topografi. 2. Kemantapan geoteknik fondasi bendung. 3. Pengaruh hidrolika. 4. Pengaruh regime sungai. 5. Tingkat kesulitan saluran induk. 6. Ruangan untuk bangunan pelengkap bendung. 7. Luas layanan irigasi. 8. Luas daerah tingkapan air. 9. Tingkatan kemudahan pencapaian. 10. Biaya pembangunan. 11. Kesepakatan stakeholder. Dan yang 1. Pertimbangan topografi lembah sungai yang sempit berbentuk huruf F dan tidak terlalu dalam adalah lokasi yang ideal untuk lokasi bendung, karena pada lokasi ini volume tubuh bendung dapat menjadi minimal. Lokasi seperti ini mudah didapatkan pada daerah pegunungan, tetapi di daerah datar dekat pantai tentu tidak mudah mendapatkan untuk bentuk lembah seperti ini. Di daerah transisi kadang-kadang dapat ditemukan di sebelah hulu kaki bukit. Sekali ditemukan lokasi yang secara topografi ideal untuk lokasi bendungan, keadaan topografi di daerah tangkapan airnya juga perlu dicek. Apakah topografi terjal sehingga mungkin terjadi longsoran atau tidak? Topografi juga harus dikaitkan dengan karakter hidrografi banjir yang akan dimengaruhi kinerja bendung. Demikian juga topografi pada daerah salon sawah harus dicek. Yang paling dominan adalah pengamat elevasi hamparan tertinggi yang harus diairi. Analisis ketersediaan selisih tinggi energi antara leverage puncak bendungan pada lokasi terpilih dan evaluasi muka air pada sawah tertinggi dengan keperluan energi untuk membawa air ke sawah tersebut. Yang kedua, kemantapan geoteknik. Keadaan geoteknik fondasi bendungan harus terdiri dari formasi bantuan yang baik dan mantap pada tanah aluvial. Kemantapan fondasi ditunjukkan dengan angka standar penelitian tes SPT 40 bila angka SPT 40, sedangkan bantuan keras jauh di bawah permukaan. Dalam batas-batas tertentu dapat dibangun bendungan dengan tiang pancing. Dan yang ketiga, pengaruh hidrolik. Keadaan hidrolik yang paling ideal bila ditemukan lokasi bendung pada sungai yang lurus. Pada lokasi ini arah aliran sejarah sedikit urus turbulens dan kecenderungan kerusan dan keadaan debing kiri kanan relatif sedikit dalam keadaan terpaksa. Bila tidak ditemukan bagian yang lurus, dapat ditolerir lokasi bendung tidak pada bagian sungai yang lurus betul.
Yang kelima, pengaruh regime sungai. Regime sungai mempunyai pengaruh yang cukup dominan dalam pemilihan lokasi bendung. Salah satunya gambaran karakter regime sungai yaitu adanya perubahan geometrik sungai baik secara horizontal ke kiri dan ke kanan ataupun secara vertikal akibat gerusan dan endapan sungai. Bendungan di daerah pegunungan di mana kemiringan sungai cukup besar akan terjadi kecenderungan gerusan akibat geseran aliran sungai yang cukup besar. Selanjutnya 5. Tingkat kesulitan saluran induk. Lokasi bendung akan membawa akibat arah transit seluruh induk pada saat lokasi bendungan dipilih di kaki bukit. Maka saluran induk biasanya merupakan saluran kontur pada kaki bukit yang pelaksanaannya tidak terlalu sulit. Namun hal ini biasanya level puncak bendung sangat terbatasi. Yang keenam, ruang untuk bangunan pelengkap bendung. Meskipun dijelaskan dalam butir 1 bahwa lembur sempit adalah pertimbangan topografis yang paling ideal, tetapi juga harus bertimbangkan tentang perlunya ruangan untuk keperluan bangunan pelengkap bendungan. Bangunan tersebut adalah kolam pengendap, bangunan kantor dan gudang, bangunan rumah, penjaga pintu saluran, pengukur lumpur, dan komplek pintu penguras serta bangunan mengukur debit kolam pengendap dan saluran penguras biasanya memerlukan panjang 300 atau 500 meter dengan lebar 40-60 meter di luar tubuh Bandung. Lahan tambah diperlukan untuk 1 kantor, 1 gedung, dan 2 atau 3 rumah. Penjaga bendung. Pengalaman selama ini di sebuah rumah penjaga bendung tidak memandai karena penghuni tunggal akan merasa jenuh dan cenderung meninggalkan lokasi. Yang ketujuh, luas layan irigasi. Lokasi bendungan harus dipilih sedemikian sehingga luas layan irigasi agar pengembangan irigasi dapat layak. Lokasi bendungan ke arah hulu akan mendapatkan luas layanan lebih besar, bendung cenderung di hilirnya. Namun demikian justifikasi dilakukan untuk mengecek hubungan antara tinggi luas layan irigasi beberapa bendung yang sudah definisi. Yang ke-8, luas daerah tangkapan air. Pada sungai bercabang, lokasi bendung harus dipilih sebelah hulu atau hilir cabang anak sungai. Pemilihan sebelah hilir akan mendapati daerah tangkapan air yang lebih besar dan tentunya akan mendapatkan debit andalan lebih besar yang muaranya akan mendapatkan potensi irigasi lebih besar. Namun pada saat banjir evolusi harus tinggi untuk menempang banjir 100 tahunan ditambah tinggi Jave bor atau menampung debit 1000 tahunan tanpa tinggi jagaan. Dan yang ke-9, tingkat kemudahan pencairan. Setelah lokasi bendungan ditetapkan secara definitif akan dilanjutkan tahap perencanaan detail sebagai dokumen untuk pelaksanaan. Implementasinya dalam tahap pelaksanaan. Inilah pertimbangan tingkat kemudahan pencapaian dalam rangka mobilisasi alat dan bahan serta demolisi setelah selesai pelaksanaan fisik. Dan yang 10, biaya pembangunan. Dalam pemilihan lokasi bendung perlu adanya pertimbangan pemilihan beberapa alternatif dengan memperhatikan adanya faktor dominan. Faktor dominan tersebut adalah yang saling memperkuat dan ada saling melemahkan. Dari beberapa alternatif tersebut selanjutnya dipertimbangkan metode pelaksanaan serta pertimbangan lainnya. Dan yang ke-11 terakhir, kesepakatan pemangku kepentingan sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air dan peraturan pemerintah nomor 20 atau 2006 tentang irigasi bahwa keputusan penting dalam pengembangan sumber daya air atau irigasi harus didasarkan kesepakatan pemangku kepentingan lewat konsultasi publik. Untuk itu keputusan mengenai lokasi bendung pun harus dilakukan lewat konsultasi publik dengan menyampaikan seluas-luasnya mengenai alternatif lokasi tinjauan dari aspek teknis, ekonomis, dan sosial, keuntungan dan kerugiannya, dampak terhadap para pemakai air di hilir bendung, keterpaduan antar sektor prospek pemakaian air di masa datang harus disampaikan pada pemangku kepentingan terutama masyarakat tani yang akan memanfaatkan air irigasi. Baik, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.